Pernah nggak sih kamu lihat topik sensitif di media sosial, lalu kolom komentarnya isinya orang-orang yang posting hal sama, pakai akun anonim, dan nada dukungannya mirip semua? Atau tiba-tiba ada satu sosok publik diserang rame-rame, padahal belum tentu dia salah. Ya, kamu mungkin baru saja melihat kerja buzzer, tapi siapa sebenarnya buzzer? Kenapa mereka ada? Dan seberapa berbahaya mereka buat Indonesia? Yuk kita bahas di segmen Buat Edukasi. Saudara, Harian Kompas menginvestigasi soal jejaring pendengung atau buzzer pada April dan Mei 2025. Tarif mereka bahkan hingga miliaran rupiah untuk tiap proyek. Bagaimana mencegah semakin masifnya gerakan buzzer agar ruang digital tetap sehat. Istilah buzzer awalnya dari dunia marketing. Mereka adalah akun-akun yang dibuat untuk membantu memviralkan sesuatu, mulai dari produk, campaign, sampai opini politik. Dulu, buzzer banyak dipakai untuk promosi, tapi makin kesini mereka berkembang jadi senjata propaganda di dunia digital. Kenapa disebut buzzer? Karena mereka berisik, bunyinya ramai, dan seringkali bukan buat diskusi, tapi buat menenggelamkan suara orang lain. Nah, disinilah buzzer masuk. Ada beberapa faktor yang membuat buzzer sering dipakai di Indonesia. Yang pertama, dinilai murah dan efisien. Cukup bayar beberapa akun anonim, maka opini publik bisa dikendalikan. Yang kedua, tidak bisa dilacak secara langsung. Sulit dibedakan mana akun yang asli dan mana yang digunakan untuk buzzer. Yang ketiga, bisa digunakan oleh siapa saja, mulai dari pemerintah, oposisi, korporasi, bahkan penggunaan pribadi. Dan karena masyarakat Indonesia cenderung reaktif di medsos, buzzer gampang banget main di sentimen masyarakat. Buzzer nggak kerja sendiri. Biasanya mereka dibagi menjadi 3 level. Yang pertama, buzzer bayaran, yang kedua koordinator, yang ketiga operator. Buzzer bayaran merupakan akun-akun kecil yang tugasnya menyebar komentar dan like tertentu. Koordinator, akun besar atau influencer yang bantu narasi. Operator, orang di balik layar yang ngatur strategi dan bayarannya. Tujuan mereka bukan cari kebenaran, tapi dominasi wacana. Mereka bisa digunakan untuk menyerang atau membela tokoh tertentu, menenggelamkan topik yang sensitif, mengalihkan isu publik, dan yang lebih parahnya, mereka bisa membalikan fakta di lapangan. Buzzer itu bukan cuma gangguan, mereka adalah ancaman terhadap demokrasi dan nalar publik. Beberapa efek dari adanya buzzer adalah diskusi publik menjadi beracun. Orang takut berkomentar dan berpendapat karena takut diserang. Yang kedua, polarisasi makin kuat. Masyarakat dipaksa untuk jadi hitam dan putih, harus pro atau kontra. Yang ketiga, kepercayaan pada media turun. Karena opini publik dimanipulasi, kita jadi curiga semua informasi yang ada itu palsu. Dan yang paling berbahaya dari adanya buzzer adalah mereka dapat mengalihkan isu-isu penting seperti pelanggaran HAM, korupsi, atau keadilan sosial yang bisa dialihkan pada hal-hal yang tidak penting sampai menjadi trending. Gak mudah, tapi bukan berarti gak bisa. Ada beberapa hal yang bisa kita gunakan untuk menanggapi adanya fenomena buzzer ini. Yang pertama,
jangan langsung percaya pada hal yang trending. Selalu cek sumber dari setiap berita yang kita dapat. Yang kedua, curigai akun anonim yang terlalu aktif dan agresif, apalagi kalau isi komentarnya copy paste dan menjelekkan lawan terus-menerus. Yang ketiga, perkuat literasi digital di semua kalangan, bukan cuma anak muda, tapi juga orang tua, guru, dan aparat. Yang keempat, gunakan logika, bukan emosi. Buzzer sering bermain di emosi. Kalau kita gampang marah, mereka menang. Menariknya, gak semua buzzer itu jahat. Beberapa dipakai untuk edukasi, seperti kampanye kesehatan atau pemilu damai. Tapi masalahnya, buzzer sering digunakan untuk menekan lawan politik, menyebarkan hoax, dan memecah belah masyarakat. Dan itu sering terjadi di Indonesia, bukan hanya sekali, tapi berulang kali. Buzzer mungkin cuma akun digital, tapi dampaknya nyata. Mereka bisa merusak kepercayaan, menghapus akal sehat, dan membuat kita saling mencurigai. Jadi, kalau kamu lihat ada akun rame-rame yang menyerang satu orang, atau ada isu sensitif yang tiba-tiba hilang, mungkin kamu sedang melihat cara kerja buzzer yang diam-diam mempengaruhi negara. Karena hari ini, perang opini nggak lagi pakai senjata, tapi pakai notifikasi. Pernah nggak kamu merasa media sosial makin toksik? Tulis di kolom komentar ya. Dan seperti biasa, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di Kronika. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never